bensin 2 bar, range 68. Tapi katanya masih bisa 200 kilo. Yakin, ntar kalau mogok di jalan gimana? Tuh. Ya ini pakai AC. Enggak, maksudnya Mesinnya nggak nyala. ini boleh mesinnya nggak nyala pakai AC gitu. Nah ini bisa. Ini udah nyala apa belum sih? Nyala. Gitu. Ini nyala, AC nyala tuh. Enggak, maksudnya mesinnya udah nyala belum? Udah. Nggak ada suaranya ya? Ya ampun, udik banget aku. Nah ini setirnya agak mirip Velas sih. Cuman ada adaptifnya. Mungkin kalau Velas mungkin bisa dibuka. Nah ini bisa di apa? Bisa ditambahin adaptif jadinya kayak begini setirnya ya. Nih. Dashboardnya beda sama Velas. Nah, karena dia ada indikator baterai. Bisa diganti-ganti. Coba lihat. Bisa ganti jam, baterai. Terus ini gak dengeran suara ya, karena ini hybrid murni. Ini sebenarnya udah nyala nih mobil. Kita pasang AC-nya biar kita nggak panas. Nah, AC udah nyala, tapi mesin mobil masih mati guys. Nah ini bisa Android Auto, displaynya Apple CarPlay. Tapi yang kita mau cek adalah baterai. Di sini ini ya, di mana ya baterainya ya? Ini bukan. Ini ada kompas. Nah, ini karena saya penasaran mobil ini karena baterainya. Terus di sini ada tulisan EV mode, kita coba ya. EV mode available, hybrid battery low. Oh, jadi dia kalau dia bisa mode bener-bener yang EV mode yang bener-bener nggak pakai engine. Asal baterainya nggak low. Sayangnya baterainya low, jadi kita harus, ini baterainya low, ini lihat di sini ya, ini loh, setengah. Kita harus jalanin mobil ini supaya engine-nya nyala. Oke. Oh iya, dia udah ada kamera 360 ya. Terus dibelokin, dia ikut belok ininya. Lucu. Nah, jalanlah dia. Lihat kan panahnya, menggerak roda depan nih, kelihatan. Nah, engine belum nyala ya guys. Saya akselerasi dikit, nah dia engine langsung nyala. Cuman, stop dulu. Nah, cuman yang anehnya dari mobil ini, biasanya kita kerasa ya, waktu itu saya coba Corolla Cross, kerasa banget kalau engine-nya tuh lagi nyala untuk ngisi baterai. Nah sekarang ini mobil ini saya nggak merasakan dan nggak sadar kalau mesinnya itu nyala, kecuali kita lihat di sini ya. Nah ini kan berarti dia membantu, engine itu membantu menggerakkan motor listrik untuk mengisi baterai karena baterainya low. Nah ini ganti-gantian nih antara motor listrik sama si engine itu untuk menggerakkan mobil ini, menggerakkan roda ya. Nah, jadi mobil ini udah secara otomatis menggerakkan roda berkesinambungan dengan motor listrik atau mesin yang ada di mobil ini. Nah, terus khusus untuk mobil ini kita udah dapat dashcam ya. Terus sayangnya spionnya masih kalah sama XL7, masih cetak-cetek. Terus kalau ini harusnya mobil 400 juta memang udah ada ininya ya, cermin sambil ada lampunya di kedua sisi. Sini juga ada. Gitu. Jadi mobil ini saingannya tuh bukan saingannya, menyaingi HR-V, kereta, terus mobil-mobil mobil hatchback lainnya ya. Cuman ini dibikin tinggi, jadi dia lebih kayak muscle gitu, tapi hatchback. Memang cocok untuk kondisi Indonesia yang masih butuh mobil
dengan ground clearance tinggi. Terus ground clearance-nya juga lumayan tinggi, 210 mm ya. Nah ini saya lagi gas. EV mode-nya kita coba lagi. Ini EV mode nih. Kalau EV mode dia engine nggak ikut-ikutan. EV mode on-nya, EV mode-nya on, engine nggak ikut-ikutan untuk menggerakkan si ban, si roda. Nah ini nyala lagi dia, karena baterainya low. Aduh, kenapa sih Pak Randy nggak ngecas dulu? Tapi emang bisa dicas mobilnya? Kagak bisa coy. Dia ngecas sendiri, dia habis sendiri. Kita nggak bisa ngecas mobil ini secara terpisah, karena mobil ini bukan seperti Prius yang plug-in hybrid. Artinya baterainya bisa dicas terpisah kalau kita mau pakai mode EV. Tapi kalau menurut saya ini akselerasinya oke. Lumayan enak. Kita coba ya di kondisi perkotaan nih. Agak pelan, agak lambat. Ini saya cari dulu. Mana sih? Nah ini bensin 2 bar, range 68. Tapi katanya masih bisa 200 kilo. Yakin? Ntar kalau mogok di jalan gimana? Terus trip time, EV driving ratio-nya ada. Konsumsi bahan bakar ada nggak? Di sini di MID, ini mobil test drive ya guys. Jadi udah dipakai berulang-ulang oleh orang, dan yang pasti bukan jarak jauh, pasti jaraknya jarak dekat. Kalau namanya test drive, itu di situ tertulis 22 km per liter. Jadi ini termasuk lumayan irit. Nah nanti kita coba dengan jalan jauh, dia dapat berapa? Apakah seperti yang dibilang orang, kalau dalam kota dia irit, luar kota dia boros? Nah, kita buktikan itu nanti. Kita ada 1 hari full untuk mencoba mobil ini. Apakah Om jujur nanti keracunan untuk beli mobil ini? Nggak tahu juga ya. Nah ini loh, ini model-model kayak ambient light. Padahal ini mah apa, tali air? Masa tali air? Ini mah kayak apa ya? Kayak jahitan lah ya. Terus di sini ada wireless charger. Oh ini dia bisa di on off wireless chargernya. Kalau di on, tapi di sini lampunya nyala terus. Ini nggak bisa ditutup. Nah, harusnya menurut logika saya, karena mobil ini baterainya itu lithium ion, kita tahulah kalau orang zaman dulu atau orang seumur saya ngalamin handphone Nokia jadul, itu baterainya kan nikel ya. Jadi ngecasnya lama gitu. Kalau sekarang kan baterai sudah lithium ion, bahkan bisa fast charging 1 jam aja kita cas udah dari 0 sampai 100% tuh udah dapet gitu. Nah, logika saya, kalau mobil ini pakai lithium ion, otomatis dia akan lebih cepat untuk mengisi baterai. Kenapa? Keunggulannya apa kalau dia lebih cepat? Otomatis kita bisa segera menggunakan, atau mobil ini akan lebih menggunakan baterai sebagai bahan bakarnya, sebagai penggeraknya, sehingga mobil ini akan menjadi lebih irit. Logika saya sih seperti itu ya. Kenapa Jepang akhirnya mau menggunakan lithium ion, supaya dia ngecasnya lebih cepat. Kalau udah lebih cepat, baterainya ya udah, kita nggak pakai engine-nya lagi untuk menggerakkan mobil ini. Kemungkinan seperti itu caranya mereka untuk membuat mobil supaya bisa lebih irit.
Dan kita nggak nyalain apa-apa, bisa didengar sendiri kabinnya. Menurut saya sih ini kabinnya silent ya, lumayan, karena suara engine di depan juga nggak kedengeran. Jadi saya pun nggak sadar kalau misalnya dia lagi ngecas ataupun lagi nggak ngecas. Itu jadi nggak sadar juga. Kayaknya ini lagi jalan nggak pakai engine ya. Tapi kenapa dia nggak nyala terus sampai dia full ya? Saya juga nggak ngerti itu. Contoh aplikasi power backdoor yang otomatis. Ini kunci saya kantong ya. Saya bawa barang belanjaan banyak. Kok kagak ini sih dia? Bu, harus beberapa kali harus pas kayaknya. Taruh sini dulu. Coba lagi. Kagak mau. Mau ternyata. Let's go, Mbak. Ya. Kita nyalain. Ini udah nyala, mah. Hah? Serius? Gak ada suaranya? Iya, suara AC doang nih. Keren nggak? Ini bagus ya ininya. Apanya? Ini? Tanggulnya, Mentok ya? tanggulnya bagus. Bikin mentok. Enggak, kamu bagusnya karena apa? Dia lucu aja. Enggak ya? Coba lihat. Kalau naro-naro situ kan Nggak jatuh gitu. Emang biasanya kamu jatuh? Iya, kalau kebanyakan jatuh kan. Oh. Nah, engine-nya nggak nyala nih. Jadi nih, kalau mama nungguin anaknya, baterainya masih ada, irit. Serius? Pakai AC doang. Hah? Gitu? Ya ini pakai AC. Enggak, maksudnya Mesinnya nggak nyala. ini boleh mesinnya nggak nyala pakai AC gitu. Nah ini bisa. Ini udah nyala apa belum sih? Nyala. Gitu? Ini nyala, AC nyala tuh. Enggak, maksudnya mesinnya udah nyala belum? Udah. Nggak ada suaranya ya? Ya ampun, udik banget aku. Keren. Nih, kita jalan. Ih, mantep. Ya ini kayak mobil listrik. Naik mobil Oh, belum pernah naik mobil listrik ya? Belum. Oh. Jujur gak ngajak-ngajak. Cuman ini yang jalan masih motor listriknya tuh. Lumayan buat kalau gabut ya, perhatiin itu. Di jalan gabut gitu kan, gak ada temen ngobrol. Tuh. Empuk ya. Dibanding apa? Veloz. Boleh nyebut merek. Ya kan merek Toyota juga. Iya sih. Gimana mah mobilnya? Hah, kerennya apa? Gak berisik, terus apa namanya tadi? Gak berisik, terus keren aja. Pokoknya ada baterainya, bisa boleh pakai AC lama-lama. Kalau pas lagi diam. Iya. Biasanya diomelin Kenapa? sama Om Jujur, boros. Ya orang nungguin anak pulang sekolah nyalain AC terus ya. Kan gerah mama, nanti bedaknya luntur bagaimana. Udah ya. Ya udah. Makasih ya. Ya. Tumpangannya, bye-bye. Bye. Jangan lupa bagasi. Oh iya, bagasi. Pencet dulu. Buka sendiri. Bisa buka sendiri. Kaget aku. Makasih ya guys. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pencet. Pencet. Mana nggak ada pencetan? Oh, bye. Norak banget bini gua. Aduh. Padahal Foxy juga ada power backdoor-nya. Oke, sekarang kita tes jarak jauh. Kayaknya saya nggak yakin ini 2 bar kita bisa sampai jauh. Kita isi aja deh.
kesan singkatnya mobil ini sih, dia nyala matinya mesin kalau kondisi tertutup rapat kita nggak sadar. Kalau mesinnya itu nyala buat ngecas si baterai itu kita nggak sadar. Cuman memang kalau diakselerasi, diinjek pedal gas, dia langsung nyala mesinnya. Kedengeran ngong gitu suara mesinnya. Tapi mungkin RPM-nya rendah ya, karena kalau RPM-nya tinggi kan dia jadi boros tuh. Jadi RPM rendah dibantu dengan motor listrik juga, sehingga mendapatkan akselerasi yang diinginkan. Gitu kayaknya. Terus yang kerasa di pas lagi tes ini, yang kerasa lagi sekarang ini, itu mobilnya tuh empuk banget. Jadi kita enak gitu, gimana ya, beda deh sama Veloz, sama Fortuner. Ini empuk, njut gitu. Ini tinggal 2 bar ya, saya khawatir karena ya belum biasa pakai mobil hybrid. Kita isi pakai bahan bakar BP92 buat tes ini 100.000 aja. Bukanya kayaknya langsung deh ke. Langsung maksudnya? Ya langsung. Salah. Selamat siang Iqbal, selamat datang di Mbak, Piknik. Isi bensin atau cepet aja. 100. Kenapa? Isi 100 aja. 100 saja Pak. Iya. Coba 25 potong 1 liter. Enggak, ini buat ini doang. Oh, oke siap. Kaca depan bersihkan. Nggak usah. Mesinnya dimatikan ya Pak. Ya. Suruh mesinnya dimatiin. Tapi ini udah mati belum ya? Nggak berasa. Tangkinya maaf Pak. Di mana ya? Oh, ini. Tangkinya di sini, dekat kaki. Tuh. Nah, tadi sih 100.000 ya guys, naiknya 1 bar. Karena cuma dapat 6, sekian liter, cuman ya kita coba lihat ininya, jadinya naiknya berapa ininya. Oh, 180 km. Cuman isi 100.000 tadi dari 60 berapa ya? 68 ya. Jadi 180 kilo. Nice. Terus coba kameramen beli itu di Alfa, beli Aqua aus. Oke. Aduh, jangan di aus. Nah, udah cara beli. Oh iya udah beli. Yang bikin enak itu kalau lagi nunggu, kita kan pengennya tetap kena AC ya, biar nggak panas gitu. Yang lebih enak tapi kalau pas nunggu dia kan pakai baterai, jadi kita nggak khawatir kalau dia bakal ngabisin bensin banyak gitu. Baterai ini yang nyala. Nah, ini sekarang kan udah range-nya 180 ya. Apa tuh? EV driving ratio 100%. Nah, average-nya sekarang kita udah isi, kita nolin average-nya supaya lebih akurat. Udah datang guys. Bedanya yang pakai ini sama enggak. Oke. Gas. Oh iya, ini dia ada gambar B ya, di bawah D. Itu regenerative braking. Jadi kalau saya sarankan kalau beli mobil ini mendingan kita pakai regenerative braking. Jadi kalau misalnya dia ngerem atau kita lepas gas, dia akan lebih nahan mobilnya. Fungsinya apa? Itu untuk ngecas baterainya. Jadi menggunakan energi kinetik hasil dari momentum setelah kita lepas gas, dia akan ngecas. Itu kayaknya lebih mending pakai ini deh daripada membiarkan dia supaya nyala lagi mesinnya.
biar irit guys. Nah ini tadi kita udah nolin ya, nanti kita cek. Udah, tadi udah. Oh udah. Udah kok. Oke, kita nanti cek lagi kalau udah jalan. Oh iya, tadi belum dinolin ini odonya. Kita ganti tripnya. Trip A, kita pakai trip B ya. Kita nolin. Oke. Kita nolin. Tadi udah dinolin konsumsi bahan bakar, sekarang tripnya dinolin. Kita tempuh berapa kilo, sesuai nggak sama MID yang tertera, bisa apakah lebih irit atau lebih boros. Oke, lanjut ya guys. Ternyata mobil ini masih ada mode eco nya lagi. Itu dia, nyala kayak pelos. Cara ngaktifinnya biasa pakai ini, tombol ini, terus lihat situ, lihat tuh, bisa power, bisa eco. Ternyata masih ada mode eco nya lagi. Kirain ini udah langsung auto irit, ternyata masih ada mode lebih irit lagi harusnya ya. Nah sekarang kita pakai mode yang super duper ngirit. Kita pengen tahu rasanya gimana kalau mode eco dengan mobil yang harusnya sudah irit ini gitu. Kita tracknya combine, macet-macetan, dalam kota, luar kota, berapa konsumsi bahan bakarnya. Jadi kita pakai mode eco dan mode B, regenerative braking, supaya tambah irit guys. Kita tes kemerak ya guys. Jadi kalau ini pakai mode B, regenerative braking, saya nggak perlu, bukan nggak perlu, jarang pakai rem jadinya, karena dia otomatis menahan atau mengurangi kecepatan mobil karena dia menggerakkan generatornya untuk mengisi baterai. Terus kita juga dalam pengetesan kali ini nggak sengaja ngirit-ngiritin, nggak sengaja ngeboros-borosin, jadi pemakaian normal aja. Cuman kita atur di mode berkendaranya di eco, dan ini kita taruh di B. Baru sebentar ya, kita baru jalan 7,8 kilo tuh dari pom bensin tadi, dapat 20 km per liter tuh di MID ya. Itu gampang banget, no effort. Guys, kita lagi di tol, itu seberang macet. Apakah mobil ini akan jadi boros? Kita akan buktikan nanti. Tapi sementara kita di jalan begini, saya sambil merasakan di sini panas ya guys. Ini tuh jadi dia cuman kain doang, tapi masih mending ini warna hitam ya. Kalau kemarin ngetes Grand Vitara kan dia kayak bolong-bolong gitu, jadi panasnya sampai ke kabin. Nah ini kalau gini kita bisa dapat sinar matahari mau berjemur. Kalau dibiarin dia buka sendiri, panas guys. AC-nya dingin, AC-nya ada auto, bisa diganti-ganti tapi cuman ke kaki doang. Pencet kaki. Badan kaki, badan kaki, badan. Nggak bisa kaki sendiri, nggak bisa ke depan sini, nggak bisa pokoknya nggak bisa, cuman badan sama kaki. Ini panas, kita tutup. Kita bisa berhentiin tengah, tutup lagi. Nah, kita coba keluar kota, macet-macetan. Terus terang saya penasaran sama konsumsi bahan bakarnya, karena selama ini bahan bakar kita kan naik terus ya guys, tahu sendirilah. Nah, sekarang udah nggak ada juga yang nangis-nangis membantu kita untuk menurunkan harga bahan bakar gitu kan. Kalau dulu kan masih mending tuh ada yang nangis-nangis, kalau sekarang nggak ada. Aduh. Jadi kita harus cermat
dalam mengendarai mobil. Makanya tadi istri bilang, iya kalau ini kan diem nyala bisa pakai AC tapi bahan bakar tetap irit. Iyalah, kalau pakai Veloz, kalau mau pakai AC kan mobil harus nyala. Kalau mobil nyala pakai AC doang berhenti, otomatis bahan bakarnya boros. Bener nggak? Ya itu intinya di situ. Kenapa sekarang kita harus cari mobil yang irit. Makanya saya penasaran sama mobil ini, pengen review mobil ini. Seirit apa sih dia? Gitu. So far menurut saya biarpun kita dalam mode eco ya, tapi mobil ini akselerasinya lumayan. Jadi kita bisa nyetir tuh lincah sat. Padahal dia masih dalam mode eco. Sayangnya ini mobil kenapa bau luar masuk ya? Kerasa kan ya? Rasa. Kerasa banget bau luarnya. Kenapa ya? Tapi harusnya itu dapat dengan mudah kita komplain ya ke Auto 2000 untuk memperbaiki gitu. Tapi terus terang ini mobil termasuk kategorinya fun to drive sih. Jadi enak, akselerasinya zet enak. Biarpun dalam mode eco. Biasanya kalau dalam mode eco kan mobil tuh jadi kayak keong gitu. Digas. Kalau ini eco tapi Pak Eko kali. Oh ya, saya tadi lupa ya, belum setel ini ya. Mana sih? Teleskopik sih, teleskopik tapi kayaknya kurang kesini dikit gitu loh, batangannya kurang maju dikit, tapi oke lah. Jadi saya dari tadi nyoba adaptive cruise controlnya ya, dan memang nggak bisa berfungsi kalau kalau transmisi nggak ada dalam posisi D. Nah ini begitu dia D, dia langsung bisa berfungsi adaptive cruise controlnya. Cuman ini memang udah adaptive cruise control, cuman ini bedanya sama Veloz. Kalau Veloz line keeping assist-nya dia otomatis. Kenapa dedetan gini mobil ya? Oh, nah kita set di 100 km per jam ya ininya, si cruise controlnya. Cuman memang dia agak kurang responsif ya. Jadi kalau misalnya depan kita kosong itu butuh waktu mungkin sekitar 1, 2, 3 baru dia, oh kosong nih, gas gitu. Tapi kalau depan ada mobil sih dia langsung responsif. Cuman kalau pas kita kosong dia agak mikir kayaknya. Nah, cuman kalau di B, di transmisi yang di B, dia nggak bisa berfungsi ininya, adaptive cruise controlnya. Nah ini main potong aja nih, ya Allah. Nah ini kita nyalain lagi. Lampu otomatis, wiper tidak otomatis. Termasuk oke sih adaptive cruise controlnya. Cuman menurut saya agak kurang responsif ya. Terus dia kayaknya nggak ngerem. Jadi dia mengurangi kecepatan itu dengan
membebankan pada motor listrik untuk mengisi baterai. Jadi dia agak ngung gitu mobilnya. Ini kita masih pakai adaptive cruise control ya. Ada gambar mobil, berarti dia baca mobil di depan. Kalau dia nggak ada gambar mobil, berarti nggak bisa. Nih saya langsung switch ke B ya. Coba masih nyala nggak? Coba nih ya. Nih siap-siap. Nah langsung hilang dia. Sayang banget. Tapi kalau dia D, kita bisa langsung ini. Tadi udah bilang belum sih kalau Veloz dia kayak belokin setir gitu loh di line keeping assist-nya. Belum ya? Jadi kalau ini line keeping assist dia cuman titit salah kita ke sini. Tapi kalau Veloz dia tuh belokin setir. Ada kayak motornya gitu, belokin setir. Bedanya gitu tuh. Kalau ini kayaknya dia saya misalnya nggak pakai sen nih. Nah ini ngelanggar garis nih, dia cuek-cuek aja sih, nggak dibelokin gitu loh mobil. Tapi kalau Veloz dia belokin sendiri setirnya. Mungkin Toyota denger dari pengguna bahwa itu mengganggu, akhirnya dihilangkan ya fitur itu mungkin ya. Tapi kalau menurut saya ya oke-oke aja sih itu, karena kalau kita potong-potong garis begini nih tanpa pakai sen di Veloz udah pasti nggak enak. Jadi kita harus pakai sen supaya fitur apa itu ya, belok-belokin setir otomatisnya itu mati gitu. Nah kalau buat yang tanya-tanya, ini kan saya set di 100 km per jam ya. Kalau buat yang tanya berapa RPM-nya, masalahnya di sini nggak ada coy. Ini udah 100 ya. Nggak ada RPM-nya tuh berapa di 100 km per jam. Yang pasti harusnya sih irit. Cuman ini di 100 km per jam baterainya ternyata ngisi gas. Ngisi karena mesinnya nyala terus ya.